saya hormati Bu Kusna Mufida selaku pengampu makul besar-besar ekonomi syariah. Di sini kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Islam klasik 2 Al-Ghazi dan Ibnu Taimiyah. Nama kelompok 1 Faza Maulana, NEM akhir 12, Vanessa Dwi Farha, nomor akhir 27, Nisrini Nazzifa, nomor akhir 29. Latar belakang ekonomi Islam merupakan hasil pemikiran para muslim yang sumber pada nilai-nilai Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Ekonomi Islam juga merupakan sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan fenomena tentang perilaku, pilihan dan pengambilan keputusan dan setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada aturan moral dan etika Islam. Tujuan ekonomi Islam sebagaimana tujuan dari Margasis Syariah, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pembahasan 1. Sejarah pemikiran ekonomi Islam klasik. Pembahasan 2. Pemikiran Al-Ghazi dan hubungan ekonomi Islam. Pembahasan 3. Pemikiran ekonomi Islam klasik menurut Ibnu Taimiyah. Pembahasan 4. Perbandingan sistem manakah yang lebih baik. Langsung saja kita pembahasan pemikiran ekonomi Islam klasik. Sejarah pemikiran ekonomi Islam klasik. Sejarahnya adalah ekonomi berbasis syariah ini sudah dimulai sejak Islam berdiri di atas landasan Al-Quran dan hadis di bawah pemimpinan ekonomi bijak yaitu Muhammad SAW. Setelah wafatnya, perkembangan ekonomi Islam dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, era dasar per 450 Hijriah. Pada fase ini muncul ekonom Islam seperti Abu Yusuf dengan cara sewa menyewa, perdagangan, pertanian dan industri, dan kitab Al-Asy yang membahas mengenai jual beli salam, kemitraan, dan bagi hasil mudharabah. Abu Ubaid dengan kitabnya Al-Amwal yang menjelaskan tentang materi zakat. Khumus kitabnya Al-Hakam Al-Sultaniyah dan Ad-Din wa Dunya yang membahas mengenai penerimaan negara dan perilaku individu sebagai produsen maupun konsumen. Tahap pertama tahun 182 Hijriah atau 1798 Masehi. Pada fase ini muncul ekonomi seperti Abu Yusuf dengan kitab Al-Kharaj yang banyak membahas mengenai keuangan publik atau public finance dan akuntansi syariah. Tahap kedua tahun 451 sampai 505 Hijriah atau 1055 sampai 1111 Masehi. Berkembang dengan lahirnya penamaan yaitu Al-Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumuddin, Usul Al-Fiqh, Al-Mustashfa, Mizan Al-Amal, dan Al-Tib Al-Masjid. Dalam kitabnya ia menjelaskan tentang korupsi, evolusi uang, riba, dan menimbun garam. Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hizbah dijelaskan mengenai konsep warga yang adil sesuai landasan moral masyarakat. Tahap ketiga tahun 1114 sampai 1176 Hijriah atau 173 sampai 1762 Masehi. Lahirlah Syah Waliullah dengan kitabnya Hujjatullah Al-Balighah yang menjelaskan tentang rasionalisasi pendapatan, dan hingga dewasa ini muncul pakar ekonomi syariah seperti Umar Chapra, Najatullah Siddiqi, dan lainnya. Di Indonesia seperti Syafi'i Antonio, Dawam Raharjo, dan para ekonom muslim lainnya.
klasik. Perhatian Al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi aspek kehidupan manusia. Ia melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, kita tidak menemukan sebuah karya tulisnya yang khusus membahas ekonomi Islam. Perhatiannya di bidang ekonomi itu terkandung dalam berbagai studi fikihnya. Karena ekonomi Islam pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fikih Islam. Namun demikian, pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Karena pada masa hidupnya, orang-orang kaya, berkuasa, dan syarat prestis sulit menerima pendekatan fikih dan filosofis dalam mempercayai Yaum al-Hisab. Berkaitan dengan hal ini, Al-Ghazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif Al-Quran, Sunnah, Ketiga, pemikiran Ibnu Taimiyah, pemikiran ekonomi Islam klasik menurut Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah hanya diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain Majmu' Fatwa Syaikh al-Islam, As-Siyasah Asy-Syariah, Fil Islah Ar-Ra'lah wal Arayah, dan Al-Hisbah fil Al-Islam. 1. Kompensasi dan harga, dua istilah yang sering ada dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga. Konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil liwat al-misli dan harga yang adil saman al-misli tidaklah sama. Kompensasi yang adil adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. 2. Keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan. Tanpa saling merugikan, ia tidak menyetujui tingkat dasar keuntungan yang tidak biasa bersifat eksploitatif atau situasi di mana masyarakat tak mengambil peduli pada kondisi pasar yang ada. Ia juga berpendapat bahwa seseorang yang memperoleh barang untuk menghasilkan pendapat dan dibolehkan melakukan itu, tetapi dia tidak boleh menarik ongkos dari orang yang membutuhkan untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi ketimbang kebiasaannya atau ar-ridha al-mu'tad, dan sebaiknya tidak meningkatkan harganya bagi orang yang sangat membutuhkan. 3. Mekanisme pasar Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar bebas harga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia berkata, naik dan turunnya harga tidak selalu berkait dengan kezaliman atau zulm yang dilakukan seseorang sekali. Alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tidak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. 4. Regulasi harga Ibnu Taimiyah dalam menetapkan harga. Tingkat tertinggi dan terendah bisa ditetapkan, sehingga kepentingan dua pihak penjual dan pembeli terlindungi. Ibnu Taimiyah tidak menyukai kebiasaan penetapan harga oleh pemerintah. Jika kekuatan pasar yang kompetitif bekerja dengan baik dan bebas, ia merekomendasikan kebiasaan penetapan harga dalam kasus terjadi monopoli dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar. 4. Perbandingan sistem manakah yang lebih baik. Kedua belah pihak sama-sama menguntungkan karena dilandasi dengan berbagai sumber dari Al-Quran dan hadis. Menurut pandangan Al-Ghazali, didasarkan pada pendekatan tasawuf karena masa hidupnya orang-orang kaya, berkuasa, dan sulit menerima pendekatan fikih dan filosofi dalam mempercayai Yaum al-Hisab. Berkaitan dengan hal ini, Al-Ghazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya. Menurut perspektif Al-Quran, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in serta petuah para sufi terkemuka masa sebelumnya. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah tentang masalah ekonomi sangat jelas. Seluruh kegiatan ekonomi dibolehkan kecuali apa yang sedang secara tegas dilarang oleh syariat. Dalam batasan larangan syariat itu, semua orang mengetahui hal itu demi kebaikan bagi mereka dan mereka bebas melakukan transaksi, membuat kontrak atau mengerjakan berbagai masalah keduniaan dengan cara yang adil dan jujur. Hal ini mengikuti doktrin Islam pokok dari tauhid dan secara wajar mementingkan keadilan. Sekian dari kelompok kami, dan jika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Kami buka 3 penanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.